Aceh bukan pemberontak, tapi pernah merasa dikhianati. GAM bukan muncul tiba-tiba, tapi lahir dari luka panjang yang tak pernah diobati. Ini bukan cerita pengkhianatan, tapi kisah tentang harapan, janji, dan perlawanan. Ketika negara lupa siapa yang pernah menolongnya, maka wajar jika suara dari ujung barat itu berubah menjadi teriakan. Teriakan tentang janji yang tak ditepati dan identitas yang diabaikan. Tahun 1947, Republik Indonesia hampir runtuh. Belanda menyerang Yogyakarta. Para pemimpin ditangkap. Saat itulah Aceh berdiri, memberi harapan di tengah keputusasaan. Emas-emas milik rakyat dikumpulkan. Pesawat Seulawa RI 001 terbang, jadi cikal Garuda Indonesia. Aceh bukan hanya menyumbang harta, tapi jiwa. Sebagai balas jasa, rakyat Aceh hanya minta dua hal: otonomi daerah dan hak menjalankan syariat Islam. Tapi semua itu tak bertahan lama. Tahun 1951, tanpa suara rakyat, Aceh dilebur ke Sumatera Utara. Identitas Aceh dihapus di atas meja birokrasi. Dari jasa, berubah jadi rasa dilupakan. Kekecewaan itu berubah jadi perlawanan. Dipimpin oleh Daud Borewe, Aceh bergabung dengan Gerakan Darul Islam. Sebuah gerakan yang tak hanya politis, tapi spiritual. Mereka menuntut syariat ditegakkan, tapi pemerintah pusat merespons dengan operasi militer. Aceh, sekali lagi, dipaksa diam. Tahun demi tahun, luka itu makin dalam. Darul Islam dipadamkan, tapi bara belum padam. Apa yang gagal didengar oleh negara akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Tahun 1976, seorang pemuda Aceh bernama Hasan Ditiro pulang dari pengasingan. Bukan untuk perang, tapi untuk menulis sejarah baru. Hasan Tiro bukan orang biasa. Ia pernah menjadi diplomat Indonesia di PBB. Tapi kecewa karena tanah kelahirannya terus diabaikan. Maka ia mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka. Bukan sekadar gerakan bersenjata, tapi juga manifesto politik. GAM menuntut hak atas sumber daya, hak politik, dan pengakuan identitas Aceh. Bagi Jakarta, ini adalah pemberontakan. Tapi bagi banyak orang Aceh, ini adalah jeritan yang akhirnya terdengar. Tahun 1989, Indonesia menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer, DOM. Ribuan pasukan dikirim. Tapi di balik operasi itu, muncul tragedi demi tragedi. Rumah dibakar, rakyat disiksa, perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh. Aceh menjadi ladang kematian yang dibungkam. Dalam nama stabilitas, suara rakyat dihapus. Dalam nama persatuan, luka diciptakan. Tapi seberapa lama luka bisa disembunyikan sebelum ia kembali berteriak lewat generasi baru? Tsunami 2004 bukan hanya bencana, tapi juga momentum. Ribuan nyawa hilang, tapi dunia menoleh ke Aceh. Di tengah reruntuhan, pemerintah Indonesia dan GAM duduk berdamai. Muncul Perjanjian Helsinki 2005. Aceh diberi otonomi khusus, diperbolehkan menjalankan syariat, bendera Aceh diakui, Wali Nanggroe diangkat. Tapi apakah ini cukup? Beberapa menyebut ini sebagai akhir perjuangan. Tapi banyak juga yang merasa perjuangan baru saja dimulai. Hari ini Aceh damai, tapi di balik damai, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Kenapa ekonomi Aceh tetap tertinggal? Kenapa korupsi makin merajalela? Apakah pengorbanan itu sepadan dengan hasil hari ini? Anak muda Aceh kini tumbuh dalam dua dunia. Dunia damai dan bayang-bayang masa lalu. Mereka mewarisi bukan hanya tanah, tapi juga trauma, harapan, dan pertanyaan. Kenapa GAM muncul? Karena luka tak pernah diobati. Karena suara tak pernah didengar. Ini bukan soal ingin merdeka, tapi ingin dimengerti. Sejarah Aceh adalah pelajaran bahwa bangsa sebesar Indonesia tetap harus belajar mendengar. Kalau kamu jadi rakyat Aceh saat itu, apa kamu akan diam? Atau ikut bersuara? Tulis pendapatmu di komentar. Subscribe dan share jika kamu rasa sejarah ini penting untuk diingat.